Welcome to Speak, Social, Politics, Education, Aspiration, and Other Knowledge by FISIP UPH. Hai Speak Fellas! Kembali lagi bersama kami di Podcast Speak dengan segmen Speak Serius. Saya Agatha Benua. Saya Adri Berdikari. Speak, Social Politic Education and Aspiring Knowledge adalah podcast dari FISIP UPH yang membahas mengenai topik-topik serius tetapi dikemas secara asik. Oke, nah kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang sempat rame tapi belum sempat kita bahas nih, yaitu pollution, so what's the solution? Nah Pak Adri, sebenarnya polusi ini tuh kapan sih terjadinya? Polusi ini sebenarnya sudah terjadi sudah lama ya, tetapi semakin memuncak di bulan Juni dan Juli tahun 2023 ini dikarenakan ada siklus alam yang bernama kemarau panjang. Oke, berarti kemarau panjang itu yang mulai menyebabkan polusi ini mulai memburuk ya di bulan Juni Pak yang lalu. Nah, kenapa sih tiba-tiba memburuk? Apakah ada faktor yang membuat polusi itu semakin memburuk? Banyak faktor. Tadi yang pertama ada faktor alam yang berupa musim kemarau panjang ini ternyata membuat banyak sekali partikel-partikel polusi yang dulu bisa dihilangkan oleh hujan jadinya masih tetap ada di udara. Ditambah juga dengan kondisi kita yang setelah pandemi COVID sekarang menjadi kembali berubah seperti semula, di mana sudah banyak orang beraktivitas, kemudian banyak pekerja yang juga menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan mobilitas mereka sehari-hari, dan terakhir juga semakin aktifnya industri yang mau tidak mau beroperasi dan membuang emisi polusi udara, dan ini semakin diperburuk dengan keadaan alam. Oke, berarti selain karena faktor alam, ada juga faktor pendukung lainnya seperti kendaraan pribadi dan industri yang mulai beraktivitas ya Pak ya? Oke, nah indikatornya ini sendiri tuh bisa dilihat atau enggak sih Pak? Indikatornya bisa dilihat berdasarkan data dari Kompas, ada semacam perhitungan bahwa kondisi udara di Jakarta dan Jabodetabek ya sekitarnya ini memiliki kandungan di bawah batas normal, yaitu 2,5 mikrogram per milimeter, dan ini tidak sesuai dengan ambang batas normalnya itu 15. Dan banyak faktor yang menunjukkan bahwa banyak juga penyakit yang ditimbulkan dari efek polusi udara ini. Seperti kita tahu ada penyakit ispa dan lain-lain. Oke, berarti dampak buruknya sangat mengganggu kesehatan ya Pak ya? Tentu. Lalu apakah ini cuma terjadi di Jabodetabek saja atau mungkin seluruh Indonesia ya? Nampaknya terjadi hampir di sebagian kota-kota besar di Indonesia. Yang kita tahu ada beberapa kota yang berdasarkan Air Quality Index, ada kota yang kita anggap tidak juga baik udaranya. Saya mencatat ada Banda Aceh, ada Siak, kemudian ada Barito Selatan yang masuk kategori kota yang tidak terlalu baik kualitas udaranya. Jadi ini fenomena seluruh Indonesia. Oke, berarti asalnya itu dari pabrik, kendaraan pribadi, dan mungkin ada emisi minyak dan gas juga ya Pak ya, dan juga pembangkit listrik. Nah Pak Adri, sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya, kita simak dulu yuk reporter Widya yang sudah mewawancarai masyarakat tentang solusi mereka atas polusi yang kita hadapi. Halo Speak Fellas, perkenalkan nama aku Widya Winata dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan. Kalian tahu gak sih kalau misalnya polusi lagi marak banget dan Indonesia menjadi penyumbang nomor 1 polusi di dunia? Mari kita dengar pendapat teman-teman berikut. Bisa dari hal kecil sih, kayak pergi ke kampus pakai kendaraan umum gitu, atau enggak kayak biar bisa mengurangi pemakaian bahan bakar biar nggak polusi, atau nggak kayak nggak usah ngerokok dan nge-vape biar nggak polusi. Kalau menurut aku mengurangi penggunaan kendaraan sih Kak, karena kalau menurut aku kendaraan sendiri itu juga faktor terbesar dari polusi, jadi itu bakal pengaruh banget kalau misalnya kita mengurangi penggunaan kendaraan. Kalau dari aku seharusnya pemerintah bisa membuat hujan buatan sih. Kontribusinya itu salah satunya dengan jalan kaki ya, untuk menghilangkan polusi udara gitu daripada berkendara gitu. Mengurangi kendaraan pribadi ya, banyak pakai angkutan umum lah. Kalau kontribusi aku sendiri sih
lebih kayak nggak menggunakan transportasi. Kebetulan aku lebih jarang banget sih pakai transportasi, dan aku kesini mungkin masih sih pakai kayak ojek online, tapi aku lebih banyak kalau bisa jalan kaki ya jalan kaki aja. Kontribusinya mungkin ini yang deket-deket sekarang ini aja kali ya, karena aku juga kebetulan kemarin abis ngerjain tugas tulisan juga, dan itu ngebahas tentang polusi juga, tapi bukan lebih ke praktikalnya, tapi lebih ke pola pikir kita sendiri aja gitu. Jadi kita di situ tulisan aku berusaha membawa pembaca untuk memandang alam itu bukan hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjek yang mana mereka punya hak untuk hidup juga, hak untuk diperhatikan gitu, dan manusia gak bisa seenak-enaknya gitu terhadap lingkungan karena selalu menempatkan lingkungan sebagai objek. Wah, udah dengar ya pendapat dari teman-teman tadi. Gimana? Kalian setuju nggak? Oleh karena itu, kita juga mengajak teman-teman untuk mengurangi polusi dan menjaga lingkungan. Jangan lupa buat like, komen, dan share. Aku Widya Winata melaporkan untuk Speak Up, Podcast Speak by Visip UPH, pamit undur diri. Bye-bye. Oke, thank you Widya. Nah Pak, kita kan udah denger nih aspirasi dari masyarakat. Kira-kira nih Pak, pemerintah itu udah melakukan apa aja sih untuk mencegah dan menekan polusi ini? Saya lihat pemerintah sudah cukup tegas dalam mengatur kebijakan publik, terutama kalau kita melihat ada konferensi ASEAN di Jakarta sekitar awal September kemarin, diberlakukan kembali kebijakan bekerja dari rumah atau work from home, di mana ditujukan untuk mengurangi mobilitas penduduk yang setiap hari kan pasti beraktivitas di sekitar Jakarta. Kemudian juga ada banyak kebijakan-kebijakan, salah satunya tadi ada penggunaan transportasi publik yang sekarang harus digalakkan. Kita sekarang sudah punya, untuk di Jakarta ya, sudah punya LRT dan juga MRT, ditambah lagi juga dengan transportasi publik seperti busway. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan secara baik oleh penduduk atau masyarakat di Jabodetabek. Oke, berarti dengan memanfaatkan transportasi umum itu bisa membantu untuk menekan polusi ya Pak ya? Nah, selain udah dari pemerintah nih Pak, siapa sih yang bisa ikut bertanggung jawab untuk mengatasi polusi ini? Ada beberapa elemen yang bisa kita uraikan dalam hal tanggung jawab terkait masalah polusi. Yang pertama, kalau kita melihat dari Jabodetabek ya, ada pemerintah pusat di sana, dan kemudian ada pemerintah daerah, kemudian yang ketiga ada industri, dan yang keempat itu ada masyarakat, dan yang terakhir ada peneliti dan aktivis lingkungan hidup. Masing-masing elemen ini harus berkolaborasi dan bekerja sama guna bisa menciptakan tidak hanya kebijakan tetapi juga implementasi sehingga saling bisa menjaga kadar udara bersih di Jakarta tetap terjadi tanpa menunggu sampai musim hujan tiba, karena polusi ini kan masalah kita bersama. Oke, berarti nggak cuma dari pemerintah ya Pak, kita sebagai masyarakat juga bisa ikut serta dalam mengurangi polusi ini. Nah, lalu untuk solusinya sendiri nih Pak, tadi kan sudah Bapak sekilas jelaskan bahwa dengan kita memanfaatkan transportasi umum, kita dapat mengurangi polusi, yaitu dengan tidak menggunakan kendaraan pribadi. Nah, selain dari itu, apa tuh Pak solusi yang bisa kita sebagai masyarakat salurkan untuk mengurangi polusi ini? Ada banyak regulasi yang mungkin kita bisa teliti ya, karena kita tahu juga salah satu sumber polusi ini kan kendaraan bermotor, dan kita banyak mengetahui bahwa jumlah kendaraan bermotor itu sirkulasinya sangat tinggi. Nah, mungkin kita bisa belajar dari Singapura, di mana ada pengaturan tentang penggunaan kendaraan-kendaraan yang bekas. Jadi mungkin bisa diatur kendaraan tahun berapa yang punya kandungan emisi yang rendah, sehingga hanya kendaraan-kendaraan itu yang katakanlah diizinkan untuk bisa beraktivitas atau mobilitas di dalam kota. Kemudian yang kedua, kita punya jalur sepeda, dan itu sudah sangat banyak ya di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. Mungkin ada baiknya juga kita menggunakan sepeda
atau mungkin kita punya kendaraan listrik sekarang kan sudah digalakkan oleh pemerintah untuk menggunakan tidak hanya mobil ya, tapi ada sepeda listrik, motor listrik yang mungkin secara kandungan emisi bisa mengurangi tadi ya polusi yang sedang terjadi di Jakarta dan Jabodetabek. Oke, baik, sangat jelas ya Pak ya. Nah lalu selain daripada mengurangi solusi, nah kan lebih baik kalau kita ikut mencegah ya Pak ya, kan sekarang udah mulai membaik nih polusinya. Nah untuk mencegah hal itu mungkin kita sebagai masyarakat bisa melakukan apa nih Pak untuk mencegah terjadinya polusi di ke depan? Tentunya kembali ke masyarakat juga, jadi masyarakat juga harus mulai sadar untuk menjaga alam ya. Kita tahu ada saat zaman dulu kita suka ada kegiatan penanaman pohon atau reboisasi ya. Jadi ini adalah tindakan yang menurut saya juga membantu untuk membersihkan udara dari polusi. Nah, tindakan-tindakan kecil seperti tadi menanam pohon, kemudian menggunakan kendaraan yang sifatnya rendah emisi, menurut saya harus digalakkan dan bisa menjadi habit atau kebiasaan sehari-hari. Oke, baik. Mulai dengan gerakan reboisasi ya Pak, menjaga alam dan mengurangi penggunaan kendaraan yang tinggi emisi. Nah, harapan ke depannya nih Pak, kalau kita melakukan hal-hal berikut tadi? Ya, harapannya kita menjadikan ini sebagai salah satu kebiasaan dan juga menjadi suatu kebiasaan ya, dalam artian memberikan kita untuk lebih mampulah beradaptasi dengan tadi kendaraan-kendaraan umum. Misalnya kan kita kan biasanya kan ingin cepat ya, tapi sekarang kendaraan umum udah banyak, udah bagus, disediakan fasilitas oleh pemerintah, dan ini kan sebenarnya membantu orang juga gitu loh. Jadi kita bisa lebih mengedepankan kepentingan bersama dalam cara atau strategi supaya polusi di Jabodetabek bisa semakin berkurang. Oke, baik. Dengan kita mulai menjaga alam dan mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan polusi, kita bisa ikut menjaga alam dan mencegah terjadi polusi di kedepan hari ya Pak ya. Oke, nah Speakfellas, demikian episode Pollution So What's the Solution kali ini. Saya Agatha Benua. Saya Adri Berdikari. Jangan lupa komen, share, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Speak! Thank you for watching!